Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Venska Marika Marlisa, NIM B1D1190018, kelas 2019A, Prodi D4 TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep homeostasis dalam tubuh, keseimbangan asam basa, dan analisis gas darah. Pada pemaparan materi kali ini, mempunyai tujuan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep homeostasis dalam tubuh, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan keseimbangan asam basa dalam tubuh, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan cara pemeriksaan analisis gas darah, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan interpretasi hasil analisis gas darah. Yang pertama, kita masuk pada homeostasis. Homeostasis adalah pemeliharaan atau melalui mekanisme fisiologis tubuh, kondisi yang relatif stabil dalam tubuh. Misalnya kondisi seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu dalam darah. Meskipun perubahan yang terjadi baik di dalam dan di luar tubuh, misalnya karena makanan, olahraga, kehamilan, dan variasi kondisi eksternal. Menurut Reza 2009, homeostasis adalah keadaan yang relatif konstan di dalam lingkungan internal tubuh. Homeostasis merujuk pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan dinamis dalam badan organisme yang konstan. Homeostasis merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam biologi. Homeostasis pada dasarnya adalah untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel, yaitu cairan ekstrasel atau CES, yang merupakan interface antara sel dengan lingkungan luar. Oleh karena itu, parameter CES yang harus dipertahankan melalui homeostasis adalah yang pertama kadar nutrien, yang kedua kadar O2 dan CO2, yang ketiga kadar sisa metabolisme, yang keempat pH, yang kelima kadar air, suhu, volume, dan tekanan darah. Macam-macam pengaturan yang terlibat dalam homeostasis itu sendiri meliputi yang pertama umpan balik positif dan yang kedua umpan balik negatif. Umpan balik positif contohnya adalah pada saat demam, badan akan bertambah panas untuk membunuh bakteri dan virus. Dan yang kedua umpan balik negatif contohnya pada saat keadaan panas, badan akan diatur untuk mengurangi panas badan. Faktor-faktor yang dipertahankan secara homeostasis yaitu konsentrasi molekul zat-zat gizi, konsentrasi O2 dan CO2, konsentrasi zat-zat sisa, pH, konsentrasi air, garam-garam dan elektrolit-elektrolit lain, suhu dan volume dan tekanan. Kontribusi berbagai sistem bagi homeostasis yaitu yang pertama sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem kemih, sistem rangka, sistem otot, sistem integumen, sistem imun, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem reproduksi. Sistem sirkulasi merupakan sistem transportasi yang membawa berbagai zat, misalnya zat gizi, O2, CO2, zat-zat sisa elektrolit, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua, sistem pencernaan. Sistem pencernaan menguraikan makanan menjadi molekul-molekul kecil saat zat gizi yang dapat diserap ke dalam plasma untuk didistribusikan ke seluruh sel. Sel ini juga memindahkan air dan elektrolit dari lingkungan eksternal ke lingkungan internal. Sistem ini mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna ke lingkungan eksternal melalui tinja. Yang ketiga, sistem respirasi. Sistem respirasi mengambil O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 ke lingkungan eksternal dengan menyesuaikan kecepatan pengeluaran CO2 pembentuk asam. Sistem respirasi juga penting untuk mempertahankan lingkungan internal yang sesuai. Dan yang keempat, sistem kemih. Sistem kemih mengeluarkan kelebihan garam, air, dan elektrolit lain dari plasma melalui urin bersama zat-zat sisa selain CO2. Yang kelima, sistem rangka. Sistem rangka memberi penunjang dan proteksi bagi jaringan lunak dan organ-organ sistem ini. Sistem ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium, suatu elektrolit yang konsentrasinya dalam plasma harus dipertahankan dalam rentang yang sangat sempit. Bersama dengan sistem otot, sistem rangka juga memungkinkan timbulnya gerakan tubuh dan bagian-bagiannya. Yang keenam, sistem otot. Sistem otot menggerakkan tulang-tulang yang melekat kepadanya. Dari sudut pandang homeostasis semata-mata, sistem ini memungkinkan individu mendekati makanan dan menjauhi bahaya. Kemudian yang ketujuh, sistem integumen. Sistem integumen berfungsi sebagai sawar protektif bagian luar yang mencegah cairan internal keluar dari dalam tubuh dan mikroorganisme asing masuk ke dalam tubuh.
Sistem ini juga penting dalam mengatur suhu tubuh. Dan yang ke-8 ada sistem imun. Sistem imun mempertahankan tubuh dari benda asing dan sel-sel tubuh yang telah menjadi kanker. Yang ke-9 sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu dari dua sistem pengatur atau kontrol utama tubuh. Secara umum, sistem ini mengontrol dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh yang memerlukan respon cepat. Yang ke-10 sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol utamanya. Secara umum, kelenjar-kelenjar penghasil hormon pada sistem endokrin mengatur aktivitas yang lebih mementingkan daya tahan. Dan yang ke-11 sistem reproduksi. Sistem ini tidak esensial bagi homeostasis sehingga tidak penting bagi kelangsungan hidup individu. Selanjutnya, tahapan-tahapan homeostasis. Tahapan homeostasis terbagi menjadi 3, yaitu homeostasis primer, homeostasis sekunder, dan homeostasis tersier. Pada homeostasis primer, jika terjadi luka kecil pada pembuluh darah, akan terjadi homeostasis primer. Homeostasis primer ini melibatkan tunika intima pembuluh darah dan trombosit. Luka akan menginduksi terjadinya vasokonstriksi dan sumbat trombosit. Homeostasis primer ini bersifat cepat dan tidak tahan lama. Karena itu, jika homeostasis primer belum cukup untuk mengkompensasi luka, maka akan berlanjut menuju homeostasis sekunder. Homeostasis sekunder. Homeostasis sekunder ini mencakup pembentukan jaring-jaring fibrin. Homeostasis sekunder ini bersifat delayed dan long-term respon. Kalau proses ini sudah cukup untuk menutup luka, maka proses berlanjut ke homeostasis tersier. Homeostasis tersier ini bertujuan untuk mengontrol agar aktivitas koagulasi tidak berlebihan. Homeostasis tersier melibatkan sistem fibrinolisis. Kita masuk pada keseimbangan asam basa. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen atau yang disebut sebagai akseptor proton. Protein-protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa, karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Derajat keasaman pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru-paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan ekskresi CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Yang kedua, karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik, nilai normalnya adalah 40 mm per Hg. HCO3 atau bikarbonat berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Yang keempat, asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Dan yang terakhir, alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Kita masuk pada pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui koordinasi dari 3 sistem. Yang pertama sistem buffer, yang kedua sistem paru, dan yang ketiga sistem ginjal. Sistem buffer adalah sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini
memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2. Sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernafasan bekerja normal. Dan yang terakhir, kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Kemudian sistem paru. Sistem paru-paru di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respons terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Yang terakhir, sistem ginjal. Sistem ginjal untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, asidosis respiratorik. Yang kedua, asidosis metabolik. Yang ketiga, alkalosis respiratorik. Dan yang keempat, alkalosis metabolik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Kemudian asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penjaga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Kemudian alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Dan yang terakhir, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Kemudian kita masuk pada analisis gas darah atau AGD. Analisis gas darah atau AGD atau arterial blood gas atau ABG tes adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa pH di dalam darah. Analisis gas darah adalah sekelompok pemeriksaan yang mengukur derajat keasaman pH dan jumlah oksigen atau O2 serta karbon dioksida atau CO2. Analisis gas darah umumnya dilakukan untuk memeriksa fungsi organ paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tujuan analisis gas darah adalah yang pertama, mengevaluasi fungsi paru-paru atau respirasi, yang kedua memantau pengobatan, yang ketiga mengevaluasi fungsi ginjal gangguan metabolik. Tempat pengambilan sampel darah arteri. Terdapat 6 tempat pengambilan sampel darah arteri, yaitu yang pertama arteri radialis dan arteri ulnaris. Sebelumnya dilakukan Allen test, merupakan pilihan pertama yang paling aman. Dipakai untuk fungsi arteri kecuali terdapat banyak bekas tusukan atau hematom juga apabila Allen test negatif. Dan yang kedua arteri dorsalis pedis merupakan pilihan kedua. Yang ketiga, arteris brachialis merupakan pilihan ketiga karena lebih banyak risikonya bila terjadi obstruksi pembuluh darah. Yang keempat, arteri femoralis merupakan pilihan terakhir apabila pada semua arteri di atas tidak dapat diambil. Bila terdapat obstruksi pembuluh darah akan menghambat aliran darah ke seluruh tubuh atau tungkai bawah dan bila yang dapat mengakibatkan berlangsung lama dapat menyebabkan kematian jaringan. Arteri femoralis berdekatan dengan vena besar, sehingga dapat terjadi percampuran antara darah vena dan darah arteri. Yang kelima, arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis. Dan yang keenam, arteri femoralis atau brachialis sebaiknya tidak digunakan jika masih ada alternatif lain, karena tidak mempunyai sirkulasi kolateral yang cukup untuk mengatasi bila terjadi spasme atau trombosis. Sedangkan arteri temporalis atau aksilaris sebaiknya tidak digunakan karena adanya risiko emboli otak. Seperti yang ada pada gambar tempat pengambilan sampel arteri, yang pertama arteri radialis, arteri brachialis, arteri femoralis, dan arteri dorsalis pedis. Cara pengambilan sampel. Yang pertama,
menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti jas lab, masker, dan juga sarung tangan. Yang kedua, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengambilan sampel. Yang ketiga, menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, ditentukan daerah yang akan diinjeksi atau arteri radialis. Raba kembali arteri radialis dan palpasi pulsasi yang keras dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Yang kelima, desinfeksi daerah yang akan ditusuk menggunakan alkohol. Dan yang keenam, spray 3 cc dibilas dengan sedikit heparin, kemudian kosongkan spuit dan biarkan heparin berada dalam jarum dan spuit. Yang keenam, lokalisasi arteri yang sudah dibersihkan difiksasi oleh tangan kiri dengan cara kulit direnggangkan dengan kedua jari telunjuk dan jari tengah sehingga arteri yang akan ditusuk berada di antara kedua jari tersebut. Yang ketujuh, dipegang spuit yang sudah diheparinisasi seperti memegang pensil dengan tangan kanan. Kemudian, jarum ditusukkan ke dalam arteri dengan sudut jarum 45 derajat pada arteri radialis. Selanjutnya, sesudah darah diperoleh sebanyak 2 cc, jarum dicabut dengan posisi kapas kering menutupi ujung jarum. Kemudian, jarum dibuang ke sharps container dan spuit ditutup dengan penutup tabung hijau atau heparin. Kemudian tabung diberi label identitas pasien atau klien. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih kepada pasien. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja analisis gas darah. Yang pertama, nyalakan power on. Yang kedua, setiap pertama kali menghidupkan alat, kalibrasi dengan cara tekan calibrate kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi pH, PCO2 dan PO2. Kondisinya oke. Jika oke, sampel langsung dapat diperiksa. Apabila kondisi UC atau unkalibrasi, lakukan kalibrasi yaitu tekan calibrate kemudian enter. Yang keempat, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analisa, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer. Selang penghisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masukkan sampel bersamaan, tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis dan selang akan masuk sendiri. Yang keempat, lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor, sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel atau arteri, F102, kemudian clear 2 kali. Dan yang terakhir, alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat dan hasil akan keluar melalui printer. Yang terakhir, interpretasi hasil. Pada interpretasi hasil yang pertama, pada respiratory acidosis pH darahnya asam atau di bawah 7,4 dan PaCO2 tinggi sedangkan HCO3-nya normal. Yang kedua, pada respiratory alkalosis yaitu pH darahnya basa atau di atas lebih dari 7,4 dan PaCO2-nya tinggi sedangkan HCO3-nya normal. Dan yang ketiga, pada metabolic acidosis yaitu pH darahnya asam atau kurang dari 7,4 dan PaCO2-nya normal sedangkan HCO3-nya rendah. Yang keempat, metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis yaitu pH darahnya basah atau lebih dari 7,4 dan PaCO2-nya normal sedangkan HCO3-nya tinggi. Kemudian kita masuk pada kesimpulan daripada materi kali ini yaitu yang pertama, homeostasis merupakan suatu proses serta mekanisme secara otomatis yang makhluk hidup lakukan demi mempertahankan kondisi yang stabil supaya tubuh dapat menjalankan fungsinya secara normal dan sewajarnya. Kemudian keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Analisis gas darah adalah sekelompok pemeriksaan yang mengukur derajat keasaman pH dan jumlah oksigen atau O2 dan serta karbon dioksida atau CO2. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.